Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukan bahasa nasional meliputi 4 aspek. Di antaranya yang pertama yaitu bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan nasional, yang dimana dalam fungsi ini bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang mempunyai nilai-nilai sosial budaya luhur bangsa. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional, yang dimana bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional ini berfungsi bahwa bahasa Indonesia ini dapat mengetahui identitas kewarganegaraan dan juga dapat membedakan antar negara lain, yaitu karakter, kepribadian, dan watak sebagai bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu seluruh bangsa Indonesia, yang dimana dalam fungsi ini masyarakat Indonesia yang beragam latar belakang sosial budaya dan berbeda bahasanya. Nah, dengan hal ini dapat disatukan melalui bahasa Indonesia bersatu dalam satu kebangsaan. Nah, yang keempat, bahasa Indonesia sebagai alat penghubung antar budaya dan daerah, yang dimana dalam fungsi ini dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kita dapat saling berinteraksi, saling komunikasi, saling bercakap-cakap. Nah, inilah gunanya bahasa Indonesia di bangsa ini. Selanjutnya, kedudukan bahasa Indonesia. Nah, kedudukan bahasa Indonesia ini meliputi 2 jenis, yaitu sebagai bahasa negara dan sebagai bahasa nasional. Kita masuk yang pertama, sebagai bahasa nasional. Pada tanggal 28 Oktober 1928, pada Hari Sumpah Pemuda, lebih tepatnya dinyatakan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki fungsi. Di antaranya bahasa Indonesia sebagai identitas nasional, yang dimana dalam kedudukan ini bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dibuktikan dengan digunakannya bahasa Indonesia, dengan bahasa Indonesia dalam bulir-bulir Sumpah Pemuda. Nah, yang kedua, bahasa Indonesia sebagai kebanggaan bahasa, yang dimana dalam kedudukan ini bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dibuktikan dengan masih digunakannya bahasa Indonesia sampai sekarang ini. Berbeda dengan negara-negara lain yang terjajah, yang dimana mereka harus belajar dan menggunakan bahasa negara persemakmurannya. Dan yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi, yang dimana dibuktikan dengan digunakannya bahasa Indonesia ini di bangsa ini dalam berbagai macam media komunikasi, misalnya di koran, majalah,
acara pertelevisian, apalagi siaran radio dan lain-lain. Dan yang keempat, bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa yang berbeda suku, agama, ras, adat, dan budaya. Dalam kedudukan ini, atau dalam fungsi ini, Indonesia itu adalah negara yang memiliki beragam bahasa dan budaya. Maka dari itu harus ada bahasa pemersatu di antara semua itu. Di antara semua itu yang misalnya di Indonesia ini, yang dimana daerahnya, setiap daerah itu memiliki bahasa yang berbeda. Nah, maka dari itu harus ada bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia. Selanjutnya kita lanjutkan kedudukan yang kedua sebagai bahasa negara. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 bab 15 pasal 36 telah ditetapkan bahasa Indonesia itu sebagai bahasa negara, yang dimana dalam fungsi dan kedudukannya bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, maksudnya di antaranya yaitu yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan, yang dimana bahasa Indonesia ini dipergunakan dalam administrasi kenegaraan, upacara atau peristiwa kenegaraan, baik secara lisan maupun dalam bentuk tulisan. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai alat pengantar dalam dunia pendidikan, yang dimana dalam fungsi atau kedudukan ini dipergunakan di lembaga-lembaga pendidikan baik formal ataupun non formal, baik dalam tingkat kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Nah, yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai penghubung pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintah. Nah, dalam fungsi ini atau kedudukan ini bahwa bahasa Indonesia ini tidak hanya dipakai sebagai alat komunikasi timbal balik antar pemerintah dengan masyarakat luas atau antar suku, tetapi juga sebagai alat penghubung dalam masyarakat yang keadaan sosial, budaya, dan bahasanya yang sama. Yang keempat, alat pengembangan kebudayaan, ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Dalam fungsi ini atau kedudukan ini menjelaskan bahwa Indonesia adalah satu-satunya alat yang memungkinkan bahasa Indonesia itu adalah satu-satunya alat yang memungkinkan kita membina serta mengembangkan kebudayaan nasional sedemikian rupa, sehingga ia memiliki identitasnya sendiri yang membedakannya dengan bahasa Indonesia. Nah, cukup sekian presentasi saya. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.